Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Bai Chuan untuk menjadi naga. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 93, Kejutan Aneh. Bai Chuan mendapatkan kejutan saat ia memandang pemandangan di depannya. Jaws, hiu putih besar yang sangat ia kenal, sekarang sudah hancur. Sepertinya hiu itu telah mengalami pertempuran, dengan lubang dan robekan yang merusak penampilannya yang dulu begitu megah. Pemandangan itu benar-benar menakutkan. Setelah sejenak terkejut, Bai Chuan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas dengan pasrah. Organ sensoriknya tidak mendeteksi adanya ketidaknormalan di sekitarnya, yang membuatnya percaya bahwa seorang pencuri telah memanfaatkan ketidakhadirannya saat ia sedang berlatih terbang. Mungkin hiu itu telah dimakan oleh ikan kecil yang lewat, tetapi untungnya masih tersisa cukup daging untuk mengisi perutnya. Dengan mengangkat bahu, ia memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatirannya dan mulai memakan sisa-sisa temannya yang terkasih. Saat ia makan, Bai Chuan tidak bisa menahan diri untuk merencanakan pemikiran pembalasan. Ikan-ikan kecil yang menjengkelkan yang telah merusak makan malamnya akan segera menyesal atas tindakan mereka saat ia melepaskan versi teruk grade dari permen meletup miliknya kepada mereka. Keesokan harinya, Bai Chuan bangun lebih awal dengan rasa tekad. Ia menyadari bahwa ia telah tinggal di daerah ini cukup lama, sekitar setengah tahun, dan belum pernah menjelajah daratan untuk mengeksplorasi sekitarnya. Setelah mencapai tujuannya untuk belajar kembali cara terbang, ia merasa bahwa saatnya untuk memperluas wawasannya. Setelah beberapa detik merenung, ia memutuskan untuk mulai berenang ke permukaan laut. Tidak butuh waktu lama sebelum ia kembali ke daratan, menggunakan 4 cakarnya untuk menopang tubuhnya yang ramping dan kuat. Kepalanya yang mirip naga memindai sekelilingnya dengan mata yang tajam saat ia memandang ke kejauhan. Dengan sayapnya yang terbentang, hembusan udara dingin melingkupinya, segera membekukan kelembaban di permukaannya dan menghembuskannya berterbangan. Bai Chuan kemudian mulai berjalan santai di sepanjang pantai, sirip ekornya yang berbentuk bulan sabit bergerak dengan anggun setiap langkahnya. Karena jalan-jalannya tidak berarah, Bai Chuan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati berbagai hewan kecil yang tinggal di daerah tersebut. Ketika ia menemui makhluk-makhluk yang belum mengembangkan kemampuan khusus atau memiliki penampilan yang khas, ia menggunakan cakarnya untuk mengambil mereka dan menelannya utuh. Dengan kekebalannya saat ini dan kekuatan esnya, ada sangat sedikit makhluk darat yang tidak berani ia konsumsi. Parasit bukanlah masalah, karena kekuatan esnya dapat membersihkan tubuhnya dari segala kotoran. Bakteri dan kuman juga tidak menjadi ancaman. Berkat metabolisme dan sistem kekebalannya yang ditingkatkan oleh level 2 imunitinya. Suhu tubuhnya sekarang mencapai 42 derajat Celcius, naik menjadi 51 derajat Celcius saat dalam aktivasi penuh. Suhu ekstrim ini membuat hampir tidak mungkin bagi bakteri untuk berkembang di dalamnya. Perspektif penginderaan panas yang unik milik Bai Chuan memungkinkannya untuk menilai suhu tubuhnya dengan tepat. Pada tingkat panas ini, hanya sedikit bakteri yang mampu bertahan di dalamnya, meskipun membuatnya merasa lapar lebih sering. Namun, cadangan energinya cukup besar, dan ia dapat dengan mudah mengatasi rasa lapar yang meningkat. Virus-virus yang masuk ke dalam tubuhnya akan segera terbakar oleh suhu tubuhnya yang sangat panas atau yang lebih buruk lagi, menjadi sumber energi tanpa disadari, dikeringkan oleh metabolismenya yang kuat. Itu adalah kekuatan luar biasa yang ia dapatkan dari evolusi kelelawar selama berabad-abad, sekarang dengan mudah ia gunakan. Saat Bai Chuan melanjutkan langkahnya yang santai, tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh di bawah cakarnya. Ia berhenti, menundukkan pandangan untuk menyelidiki. Untuk kejutannya, ia tanpa sengaja menginjak makhluk aneh yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pada malam yang tenang dan disinari bulan, di tengah keindahan tenang sebuah pantai yang sepi, sebuah penemuan yang menarik menunggu untuk diungkap.
Sebuah abalon, berbentuk persis seperti abalon seharusnya, terhampar di atas pasir, menjulang di atas abalon rata-rata dengan tinggi yang mengesankan, mencapai 30 cm. Di bagian punggungnya terdapat lapisan zat coklat merah yang aneh, yang mirip sekali dengan daging. Makhluk ini, secara keseluruhan, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan potongan daging yang menggiurkan dan tak bisa dihindari. Bai Chuan, jiwa yang penuh rasa ingin tahu dan petualang, mengulurkan salah satu cakarnya ke arahnya, didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Mengejutkannya, makhluk yang mirip abalon ini tidak menunjukkan perlawanan atau perjuangan dalam menanggapi sentuhan Bai Chuan. Ketika Bai Chuan memeriksa entitas yang aneh ini dengan mata tajam, dia mengenali kemiripan samar dengan chiton yang sudah dia kenal. Namun, chiton seukuran ini sangat jarang ditemui. Rasa kagum akan keajaiban alam menyelimuti dirinya saat dia terus memeriksa makhluk yang mirip abalon ini, meskipun nampaknya tidak ada daging di dalamnya. Bai Chuan, yang memiliki ciri-ciri seekor hamster, tidak bisa tidak memikirkan manfaat potensial dari mempelajari makhluk misterius ini. Dengan gerakan tegas, dia mendekatkannya ke mulutnya, dengan niat untuk mencicipi rasanya dan memindai model kemampuannya secara bersamaan. Namun, ketika dia mulai menggigitnya, dia mengalami perlawanan yang tak terduga. Apa yang dia gigit tidak terasa seperti makhluk hidup. Sebaliknya, itu mirip dengan mengunyah substansi karet yang keras dan tak bernyawa, dengan rasa yang sangat aneh. Tak terpengaruh oleh rasa yang aneh, Bai Chuan, yang selalu tenang sebagai petualang, terus melanjutkan, bertekad untuk menikmati esensi yang aneh dari makhluk misterius ini. Dia mencengkeram dengan gigi tajamnya, menembus kulit chiton yang mirip. Tiba-tiba, rasa yang sangat aneh memenuhi indera penciumannya, mengingatkannya pada daging yang asam dan kadaluarsa. Secara naluriah, dia mempertimbangkan untuk meludahkannya, tetapi tekadnya untuk memanfaatkan kesempatan ini lebih kuat. Dia memaksa dirinya menelannya, kemudian dengan cepat memuntahkan hal aneh tersebut dengan gerakan cepat kepala, seolah-olah dia telah disengat oleh sengatan listrik. Bergoyang-goyang dalam kebingungannya, Bai Chuan menganggap pertemuan ini sebagai rasa daging terburuk yang pernah dia rasakan, setelah sebuah kejadian sebelumnya dengan ikan yang mengandung kulit hiu. Setelah interupsi singkat dan tidak biasa ini, Bai Chuan ditinggalkan dengan rasa yang aneh di mulutnya. Dia berusaha untuk membersihkan mulutnya segera, memandang ke arah pohon kelapa yang menjulang tinggi di kejauhan. Tanpa ragu, Bai Chuan mendekati salah satu pohon kelapa yang tinggi di dekatnya dan dengan mudah memetik kelapa yang matang. Dengan gerakan cekatan, dia menusuk kelapa itu dan menikmati isinya yang segar, memadamkan dahaganya dan membersihkan mulutnya. Waktu berlalu perlahan, dan seiring malam yang semakin dalam, pantai tetap tenang di bawah langit tanpa bulan. Cahaya bulan dengan lembut menyinari pasir lembut yang berkilauan, sementara angin laut yang lembut berbisik-bisik rahasia di antara cabang-cabang pohon kelapa yang tinggi. Kadang-kadang, kepiting yang berani berjalan dari air atau mengubur diri di pasir, mencari istirahat sesaat. Sekali-sekali, penyu laut yang anggun bisa terlihat melakukan perjalanan santai dari laut ke pantai. Pemandangan ini memancarkan rasa ketenangan dan kehidupan yang berlimpah. Namun, di kejauhan, sebuah gangguan yang tak terduga mengganggu pemandangan damai ini. Suara bergemuruh bergema dari kejauhan, dan bayangan besar perlahan-lahan turun ke pantai yang tenang, mengancam untuk menyelimuti segalanya dalam kegelapan. Melihat dari kejauhan, seekor ular raksasa, tubuhnya yang melingkar membentang hingga 8 meter, melayang melintasi langit malam, sayapnya menghalangi cahaya bulan yang tenang. Ini, dengan jelas, adalah Shirakawa, yang kembali setelah menjelajahi pulau sepanjang hari. Kehadiran yang menakutkan mengancam, dan perasaan tidak enak muncul. Pantai itu terbenam dalam kegelapan yang aneh, seolah-olah itu meramalkan ancaman yang akan datang. Memang, tanda yang begitu jelas tentang bahaya ini membuat Bai Chuan merasa tidak tenang, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang implikasi pertemuan yang mencolok ini dengan Shirakawa pada malam yang tenang dan disinari bulan ini. Bab 94, Prototipe Casing Logam. Setelah seharian mengembara, Bai Chuan akhirnya menyadari bahwa dia berada di sebuah pulau terpencil.
Saat dia turun, angin kencang yang kuat menyertainya, mengirimkan pasir lembut dan banyak cangkang kepiting kecil ke udara. Bahkan kura-kura laut raksasa terbalik, berguling di pasir. Seekor ular yang jatuh dari langit tampaknya tidak dapat mengendalikan dirinya dan menggali parit dalam di pantai sebelum akhirnya berhenti hanya beberapa inci dari tepi air. Dalam sekejap, pantai yang dulu ramai dan indah itu hancur akibat pendaratan Bai Chuan yang tidak terlalu anggun dari langit. Dia merasa sedikit malu karena ini adalah kali pertamanya mendarat di daratan. Sebelumnya, dia selalu terjun ke laut untuk mendarat dengan mulus. Namun, dia menyadari bahwa mungkin tidak selalu ada air untuk dia mendarat dengan aman, jadi dia perlu belajar cara mendarat di daratan juga. Dengan sengaja memilih pantai berpasir lembut, dia membuat keputusan yang mengarah pada adegan kacau di depannya. Bai Chuan menggaruk kepalanya, bersyukur tidak ada yang menyaksikan pendaratannya yang kurang anggun. Dengan perasaan bersalah, dia melihat sekeliling, berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik ketika dia melihat kura-kura laut sepanjang 1 meter di dekatnya. Pikiran itu melintas di kepalanya, apa camilan yang menyenangkan muncul dengan sengaja di depan Wan Gui. Bukankah ini kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan? Bai Chuan merentangkan cakar nakalnya. Malam itu, di bawah air, Bai Chuan terbaring di dasar laut, tubuhnya yang langsing terbentang. Diam-diam, dia menelusuri informasi di panel, sebuah kebiasaan yang sudah dia kembangkan. Setelah mengakuisisi banyak model kemampuan biologis, akumulasi poinnya masih belum bisa mengikuti perkembangannya. Meskipun dia mengumpulkan poin dengan kecepatan 1 setiap 2 hari, keserakahannya yang tidak bisa dipuaskan mendorongnya untuk memaksimalkan penggunaannya dan menjelajahi kemampuan barunya secara menyeluruh. Di saat-saat luangnya, Bai Chuan dengan rajin menjelajahi model kemampuan di panel. Tiba-tiba, sikap malasnya berubah, dan perhatiannya terfokus pada satu informasi tertentu. Dia tidak bisa percaya. Apakah ini benar-benar kemampuan yang muncul secara alami? Karena kemampuan ini menentang segala yang dia ketahui, dan disebut gigi besi. Entri di panel tersebut berbunyi, Netras, Stellar S Hidden Chiton. Kemampuan, gigi besi LV1, Sensory Vision LV1, Hard Shell LV1. Dalam model kemampuan yang langka ini dari makhluk yang sangat primitif, Bai Chuan menemukan kemampuan yang membingungkan dan mengagumkan, gigi besi. Ini adalah pukulan bagi pemahaman sebelumnya oleh Bai Chuan tentang alam. Dia selalu percaya bahwa tulang dan gigi semua makhluk terbuat dari kalsium, dengan hanya kemungkinan pengecualian langka dalam bentuk makhluk yang menggunakan logam untuk membuat cangkang keras mereka sendiri. Namun sekarang, dia menemukan bahwa gigi semua makhluk tidak terbuat dari kalsium, melainkan telah berevolusi dengan lapisan logam yang sangat keras yang terbentuk secara alami di permukaannya. Ini seperti baju zirah exoskeleton yang dikembangkan oleh manusia dalam kehidupan sebelumnya, tetapi di dunia alami, makhluk-makhluk telah berevolusi dengan gigi logam mereka sendiri. Ini tidak kurang dari bioteknologi sejati. Melihat ini, Bai Chuan tidak bisa tidak terkagum-kagum pada evolusi luar biasa dari makhluk-makhluk ini. Kemampuan yang begitu unik ini tidak memerlukan campur tangan manusia, itu muncul dan berkembang secara alami melalui lingkungan. Bai Chuan berdiri di sana, matanya terbelalak kagum. Ia telah memerlukan sepanjang hari untuk membuat pilihan, dan sekarang, ia menyadari betapa bijaksananya pilihan itu. Jika ia telah tunduk pada keinginan sesaat dan memilih berbeda, mungkin ia akan melewatkan kesempatan luar biasa ini sama sekali. Saat ia merenungkan situasinya, Bai Chuan tidak bisa tidak merasa sedikit penyesalan. Ia telah berada di dunia ini cukup lama sekarang, dan semakin jelas bahwa ia telah melewatkan banyak kemampuan berharga dan kuat lainnya. Ini adalah kali pertama ia benar-benar memahami pepatah lama, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan desa pelan, ia bertekad untuk lebih berhati-hati di masa depan. Ia tidak bisa melewatkan lebih banyak kemampuan yang kuat. Terlepas dari utilitas atau daya tarik langsung mereka, ia perlu mendapatkan model kemampuan mereka. Setelah suasana hatinya mereda, Bai Chuan kembali memusatkan perhatiannya pada kemampuan yang baru ditemukan itu.
Ini hanya berada di level 1, tetapi bisa berevolusi dengan hanya 1 poin dan 1 hari dan malam usaha. Cepat, tetapi kekecewaannya adalah bahwa ini hanya bisa diterapkan pada giginya, menghancurkan visinya tentang serangkaian lapisan logam seluruh tubuh. Proses evolusi kemampuan yang akrab dimulai sekali lagi, dan poin Bai Chuan direset menjadi 1 poin. 3 hari kemudian, di pantai, Bai Chuan mengamati seluruh pulau itu 1 kali lagi. Tempat ini ramai sebelum dia tiba, tetapi sekarang kembali tenang. Dengan lompatan, dia melayang ke langit, meninggalkan pulau itu di belakang. Ketika naga bersayap itu pergi, pulau itu kembali ke keadaan alaminya. Burung laut turun tanpa rasa takut, dan kepiting muncul dari laut dan pasir untuk bernapas. Di laut dekatnya, dekat terumbu karang, 2 makhluk aneh telah menempati tempat. Mata ikan yang membosankan mereka sekarang berkilau dengan cahaya aneh. Di antara puing-puing yang tersebar di dalam air, ada kemungkinan mereka akan terdorong ke pantai selama pasang tinggi, atau lebih mungkin lagi, dimakan oleh ikan lapar. Seekor ikan yang ingin tahu mengelilingi potongan puing, bermain dengannya hingga tiba-tiba ditelan oleh predator yang lebih besar yang mengintai di dekatnya. Dalam adegan yang memudar, cahaya samar tetap ada. Di dunia ini, di bawah dasar laut yang dalam, siklus kehidupan dan kematian terus berlanjut tanpa henti, dengan makhluk-makhluk terus membunuh dan dibunuh.